Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada sore hari ini telah berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin tahunan kita. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kajian menjelang buka di Masjid At-Taqwa ini sudah berjalan, kalau tidak salah mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, dan alhamdulillah untuk tahun ini kita bisa berjumpa kembali, dan ini nampaknya juga ada perkembangan ya. Ibu-ibu semakin banyak. Nuwun sewu Bu, duduknya yang nyaman aja Bu. Monggo Bu. Bu. Oh, cari yang dingin ya. Tapi kalau yang dingin monggo, di situ juga agak luas Bu. Oh, sajaknya kayak si mepet-mepet gitu Bu David ya. Monggo Bu. Ini juga nampaknya ada remaja-remaja, ini remaja kos-kosan atau gimana Mas? Di mana? Di mana? Oke, ya sudah, pokoknya yang penting ngaji ya. Ya. Entah dari mana saja ya. Karawaci Selatan 2 ya. Terima kasih ya datangnya di sini. Ini malah yang tidak kelihatan anak-anak panti ini. Biasanya anak-anak panti ada. Oh, mengadakan sendiri. Oh ya sudah, Anje. Bagus, berarti sudah. Yang penting ada kegiatan ya. Dan sebagian kayaknya ada yang jualan di situ Bu ya. Bagus ya. Jadi ini juga alhamdulillah perkembangan baru. Oh iya. Perkembangan baru, kita sudah menyediakan tempat di jalan yang menghubungkan antara RT 3 dan RT 5 untuk pasar kuliner Ramadan, dan saya lihat tadi nampaknya ya cukup ramai. Mudah-mudahan itu berkah ya, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, sore ini kita mengawali rangkaian acara kajian menjelang buka. Dan untuk Ramadan kali ini saya masih melanjutkan kajian kita tentang nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad ini, sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, merupakan kitab yang sangat terkenal ya di dunia
Islam, terutama di dunia pesantren. Kitab ini dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ini ulama Indonesia yang sangat terkenal yang hidup pada tahun 1813 sampai tahun 1897 ya. Jadi sampai dengan akhir abad ke 19 ya. Dan Imam Nawawi ini tidak hanya dikenal di Indonesia tapi juga dikenal di dunia Islam pada umumnya karena beliau ini pernah juga menjadi imam di Haramain ya. Sehingga kitabnya ini ya sangat otoritatif ya. Sehingga banyak dikaji di mana-mana khususnya di pesantren. Nah, kitab ini sendiri sebenarnya merupakan syarah dari kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu juga imam yang sangat terkenal juga. Dan memang di dalam tradisi Islam itu biasa dulu ada kitab yang kecil begitu disyarahi, diberi penjelasan. Penjelasan ini saja masih diberi penjelasan lagi sehingga kitabnya itu menjadi semakin besar. Itu yang dikenal dengan tradisi syarah ya. Misalnya ya kitab Alfiyah itu disyarahi sehingga menjadi Ibnu Aqil gitu, kalau udah pesantren tahu itu. Tapi ada juga kitab yang justru asalnya besar tapi diringkas. Ya, ini tradisi intelektual dalam dunia Islam itu. Jadi kitab yang sangat terkenal begitu besar, ini kan tidak mungkin setiap orang bisa mengkaji. Lalu ada ulama yang mencoba memadatkan isinya supaya lebih bisa dikaji oleh banyak orang. Ya. Misalnya kitabnya Imam Al-Ghazali itu Ihya Ulumuddin itu ya ringkas menjadi kitab yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi bimbingan untuk kaum mukminin ya itu misalnya. Nah ini sekedar gambaran sedikit mengenai kitab yang kita baca, saya sebut atau jelaskan ulang. Nah kitab ini menariknya apa? Menariknya nasihat-nasihat yang ada itu dikemas atau dikelompokkan ke dalam rincian mulai dari yang sedikit sampai dengan yang banyak. Dari yang 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 sampai yang 10, 10, 10 gitu. Satu nasihatnya itu ada 2 poin, 3 poin, 4 poin, 5 poin sampai ada 10 poin, itu dikelompokkan seperti itu sehingga menjadi mudah mengingat, gampang mengingat begitu ajaran-ajaran ini ya. Contoh misalnya dulu yang pertama sekali itu ada 2 perkara yang tidak ada yang melebihi keutamaannya misalnya. Apa itu? Yaitu iman pada Allah dan memberikan manfaat bagi sesama mukmin misalnya. Nah, ini yang 2, banyak sekali begitu. Lalu ada yang 3 misalnya, ada 3 cara menghilangkan kesusahan misalnya. Lalu ada lagi misalnya 6 tanda taubat diterima. Ada lagi misalnya nanti ada sampai 7 kerugian orang yang bakhil ya gitu. Sampai 10 sebab matinya hati misalnya. Lah ini nanti banyak, yang 2 juga banyak, yang 3 banyak, yang 4 banyak, sampai dengan yang 10 itu juga banyak. Nah, ini kekhasan kitab Nasihatul Ibad ini.
Dan nasihat-nasihat yang ada di sini ini ada yang bersumber dari hadis Nabi, ya, ucapan Nabi, ada yang dari para sahabat, ada yang dari para tabiin, ya, dan ungkapan dari para salafus soleh yang lain. Nah dulu ketika ngaji ini sudah sampai makalah yang kelima, ya, yang kelima. Nah ini kita langsung saja masuk ke makalah yang keenam, ya. Nasihat yang keenam, yang isinya masih dua-dua, ya. Wal maqalatus sadisatu, dan makalah yang keenam, an Aliyin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dari Ali, semoga Allah meridhai atasnya dan semoga Allah memuliakan wajah beliau, ya. Jadi dari 5 yang sudah itu kemarin itu ada 2 merupakan sabda Nabi Muhammad, lalu disusul sabda Abu Bakar, sahabat yang pertama, khalifah yang pertama, lalu sabda Khalifah Umar, Khalifah Utsman, ini Khalifah Ali. Nah Khalifah Ali ini di dalam jajaran para sahabat sangat mulia karena beliau ini adalah Khalifah Rasulullah yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Keistimewaan Ali ini lagi adalah beliau ini merupakan orang di antara yang paling awal masuk Islam, ya. Nah Ali ini dari kalangan remaja, ya, kalau dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan orang biasa Abu Bakar, kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib ini. Dan beliau mulia lagi karena memang beliau ini juga merupakan sepupu Rasulullah sendiri, ya. Rasulullah itu putranya Abdullah. Nah si Ali ini anaknya Abi Thalib, ya. Jadi masih anaknya pamannya. Jadi berarti apa itu? Sepupu, ya, betul ya, sepupu. Nah, yang menarik lagi, di samping sepupu, Ali ini juga sekaligus menantu Rasulullah, yaitu suami dari anak Rasulullah yang paling disayang, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Nah, sahabat Ali ini menyatakan demikian, mangkana fi thalabil ilmi, barang siapa yang menuntut ilmu, kanatil jannatu fi thalabihi, maka surga itu menjadi tempat yang dicarinya. Wa man kana fi thalabil ma'siyati, dan barang siapa yang mencari maksiat, kanatin naru fi thalabihi, maka neraka itu menjadi tempat yang dicarinya, merupakan tempat yang ditujunya. Nah ini kalimat dasarnya, ya. Nah lalu yang merupakan syarah dari siapa tadi? Imam Nawawi Al-Bantani ini, ya. Aiman ishtaghala fil ilmin nafi'il ladzi la yajuzu lil balighil aqili jahlu, ya. Yang dimaksud dengan tadi mencari ilmu itu adalah orang yang menyibukkan diri di dalam ilmu yang bermanfaat. Jadi tadi kan hanya sekedar ilmu saja. Nah, ini diberi penjelasan ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu yang bermanfaat.
Nah, ilmu yang bermanfaat yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak boleh tidak, ya. La yajuzu, tidak boleh tidak, ya. Bagi orang-orang yang baligh itu untuk mengetahuinya, ya. Jadi kalau sampai dia tidak mengetahui itu, ya berarti ya tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang yang baligh. Ya. Nah itu ilmu apa saja itu yang tidak boleh tidak harus ditahu yang baligh itu. Ini juga masih belum jelas juga ya sesungguhnya. Nah mungkin kita bisa lebih mencari penjelasan dari penjelasan lain misalnya. Di antara ulama Islam yang banyak berbicara mengenai masalah ilmu itu adalah Imam Al-Ghazali. Ya, mungkin Bapak pernah dengar nama Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu merupakan pemikir Islam yang sangat luas pemikirannya dalam bidang epistemologi. Epistemologi itu dalam filsafat merupakan bidang kajian filsafat yang membahas tentang persoalan pengetahuan. Nah, di antara hal yang dibahas Al-Ghazali itu adalah pembagian ilmu. Dan nampaknya ya Al-Ghazali ini kayaknya satu-satunya pemikir yang membagi ilmu itu dari berbagai macam sudutnya, seginya begitu. Misalnya Al-Ghazali itu membagi ilmu dari segi sumbernya. Ilmu itu dari segi sumbernya itu ada yang disebut dengan al-ulum an-naqliyah. Ilmu yang hanya dinukil saja, dipindah saja. Dipindah dari mana? Dipindah dari wahyu. Ya. Dari dalil-dalil nakol. Ya Al-Qur'an, ya Al-Hadis. Itulah yang disebut dengan ilmu-ilmu agama itu. Al-ulum asy-syar'iyyah. Ya. Nah, di samping ada al-ulum asy-syar'iyyah itu ada ilmu yang disebut sumbernya itu dengan al-ulum al-aqliyah, ilmu yang berasal dari akal. Itulah yang disebut dengan ilmu rasional itu. Ya ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya itu yang disebut dengan al-ulum al-aqliyah itu, ilmu-ilmu rasional. Itu dari segi sumber. Dari segi sifat caranya itu ada yang disebut dengan al-ilmu al-husuli, ilmu yang mendapatkannya itu dengan cara dihasilkan, dengan berusaha. Ya contohnya kita belajar, kita meneliti, kita mengaji seperti ini, ilmu husuli ini. Tapi ada ilmu yang lain yang disebut dengan al-ilmu al-huduri. Ilmu itu datang begitu saja. Orang tidak belajar itu tahu. Ya. Kalau di dunia pesantren ini sering disebut dengan ilmu laduni itu. Pernah dengar Pak ya? Ilmu laduni itu. Jadi ada orang itu yang tidak belajar tapi Allah membukakan begitu saja lalu ya terbuka hijab begitu. Nah dalam dunia tasawuf itu ini yang disebut dengan ilmu huduri ini yang banyak. Al-Ghazali misalnya membagi lagi ilmu itu ke dalam ilmu yang mahmudah dan ilmu yang mazmumah, ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Sihir itu ilmu, tapi ilmu yang tercela, ya, kira-kira begitu, ya. Tapi kalau ilmu kita bagaimana bisa hidup dengan baik, bisa beribadah dengan baik, itu ilmu yang mahmudah, yang terpuji. Ya. Nah satu lagi pembagian Al-Ghazali itu dari segi hukum. Ya. Hukum mempelajarinya. Nah ini yang barangkali mungkin perlu kita ketahui karena itu terkait dengan kita langsung ya, biasanya. Al-Ghazali itu juga membagi ilmu ke dalam
apa yang disebutkan dengan ilmu yang wajib ain dan wajib kifayah. Nah, kita kan tahu ya, wajib ain itu adalah semua kewajiban yang bersifat individual. Kalau kita tidak melaksanakan dosa, itu wajib ain. Contohnya apa? Sholat itu wajib ain. Nah, kalau sholat itu wajib ain, tahu mengenai bagaimana sholat yang benar itu juga wajib ain. Karena kita setiap individu wajib sholat, berarti kita harus tahu caranya sholat dengan baik. Puasa itu wajib apa? Wajib ain, individual. Saben orang wajib berpuasa. Untuk tahu ilmunya puasa juga wajib ain. Ya. Haji wajib ain, berarti untuk tahunya, untuk bisa melaksanakan haji berarti harus tahu ilmunya haji. Mengilmui haji juga menjadi wajib ain. Nah, ini berbeda dengan misalnya ilmu kedokteran. Mohon saya Bapak-bapak ya. Ilmu kedokteran itu wajib. Sebab kalau misalnya di komunitas muslim kok sampai tidak ada yang jadi dokter, lalu kalau misalnya orang di komunitas muslim kalau misalnya ada yang sakit kok sampai kemudian tidak ada yang membantu mengobati, itu berarti orang komunitas dosa semua. Berarti harus ada yang jadi dokter. Berarti belajar kedokteran itu wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Wajib yang sifatnya komunitas, asal dalam komunitas tertentu sudah ada yang belajar itu boleh. Sudah cukup. Ya. Tidak semua orang harus jadi dokter, tapi kalau tadi semua orang harus bisa sholat. Jelas ya? Jelas. Ya. Ini pembagian ilmu yang wajib ain dan wajib kifayah. Nah, kalau kita kembali kepada tadi ngendikane Imam Ali tadi itu, ya sebenarnya ya ilmu apa saja yang bermanfaat, ya, baik yang wajib ain maupun yang wajib kifayah itu kalau kita belajar mengenai ilmu itu berarti dia mencari surga. Mencari surga. Ya. Nah, sebagaimana yang kemarin-kemarin, meskipun toh ini dalilnya sahabat, saya selalu berusaha mencari dukungan dari dalil yang lebih kuat. Ya, jadi ada sandaran dalil yang lebih kuat. Apa ya? Misalnya hadis Nabi. Kok bisa toh kalau ilmu itu membawa kepada surga? Loh iya. Nabi pun juga mengatakan begitu. Ya. Barangkali itu sudah lebih sering disampaikan ya. Nabi mengatakan begini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis taklim, maka Allah akan memudahkan orang itu dengan sebab dia datang di majelis taklim itu untuk menuju surga. Nah, ini saya kira mudah difahami ya. Kenapa kok bisa begitu? Iya, orang itu kalau mau ke majelis taklim berarti dia dapat ilmu. Kalau dia dapat ilmu berarti dia potensial untuk bisa mengamalkan ilmunya. Kalau ilmunya diamalkan, insya Allah karena itu amal yang sudah didasari ilmu, berarti amalnya bener. Kalau amalnya bener, ya otomatis insya Allah itu akan bisa mengantarkan ke surga. Ya, tirik-tiriknya jelas gitu kan. Ya. Tapi sebaliknya, orang itu kalau enggak pernah ke majelis taklim, enggak mau belajar, enggak mau ngaji, lo dapat ilmu dari mana dia? Nah, kalau orang tidak pernah dapat ilmu, enggak punya ilmu, kalau dia beramal, amalnya kira-kira gimana? Ya. Sangat mungkin amalnya ya asal-asalan. Kalau asal-asalan, ya bisa jadi nggak diterima. Lah kalau amalnya nggak diterima, ya tidak ada wasilah yang mengantarkan dia menuju
surga. Ya. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan al ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amal. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal. Nah, kalau amal kok nggak dipimpin dengan ilmu, ya amalnya ya sembarangan. Ya. Bisa jadi amalnya sudah bener aja tujuannya nggak bener. Ya. Itu kalau tidak didesain dengan ilmu. Tapi kalau ngaji, misalnya sholatnya bener, ya, tujuannya ya bener, lillahi ta'ala. Nah kalau sudah begitu, insya Allah itu yang menjadi wasilah bisa menuju kepada surga. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Jadi kalau orang itu sekali lagi mencari ilmu, ya, itu pada hakikatnya kana fil haqiqati talaban lil jannah, kata pensyarah kitab ini Imam Nawawi, ya. Pada hakikatnya orang yang mencari ilmu itu adalah mencari surga waliridhallahi ta'ala, dan juga mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini. Nah hanya saja memang lagi-lagi kita ini harus pandai-pandai memprioritaskan diri. Tadi sudah saya katakan yang namanya ilmu itu kan sebenarnya banyak sekali ya. Ilmu itu kan banyak sekali, tidak terbatas. Sementara usia kita terbatas. Nah disinilah makanya harus ada prioritas itu. Mana ilmu yang harus kita pelajari terlebih dahulu atau yang menjadi prioritas itu. Sebab nuwun sewu Bapak dan Ibu-ibu, ya ini harus menjadi koreksi kita bersama. Seringkali di tengah-tengah masyarakat kita itu kan salah menempatkan prioritas ini. Ilmu yang sifatnya wajib ain tidak dipelajari sama sekali, tapi ilmu yang wajib kifayah sampai dipelajari seumur hidupnya. Sehingga bisa terjadi dalam praktek kehidupan kita ini, orang muslim tetapi ya nuwun sewu misalnya sholat saja tidak ngerti misalnya, padahal misalnya dari ilmu tertentu sampai bisa mencapai tingkat derajat yang tertinggi, doktor, profesor dalam bidang ilmu tertentu, tapi ilmunya sholat aja tidak ngerti misalnya. Loh ini kan na'udzubillah min dzalik, ya, ironis sebenarnya, ironis. Ya, sebagai seorang muslim mestinya tadi itu ya, jadi tahu mana yang wajib ain, wajib kifayah, lalu kemudian porsinya seberapa, mana yang menjadi prioritas, ini yang harus menjadi perhatian seorang muslim itu. Ya. Nah, mungkin kita bisa jadi mungkin sudah terlanjur lewat, ini kok ya orang ngerti wit biyen gitu ya. Kok wis kadung biyen kok ya ora sinau ilmu agama, kok sing dudur kok ilmu umum wae ya. Itu ya sudah, wong itu sudah masa yang sudah lewat. Kita tidak bisa kembali ke masalah lalu. Ya yang penting sekarang ini. Sekarang ini katanya kita punya waktu. Ya sudah sepuh-sepuh tidak apa-apa. Insya Allah dengan datang ke masjid seperti ini, mudah-mudahan oleh Allah dicatat bahwa kita ini ingin menuju surga dan ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita disaksikan oleh Allah. Ramadan ini menjadi saksi bagi kita bahwa kita kepingin menuju surga dengan datang ke majelis ta'lim ini, ya. Dan alhamdulillah kita menyediakan banyak majelis ta'lim itu, ya mudah-mudahan semuanya itu bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya tadi sudah kita sebutkan intinya, ini penjelasannya. Wa man kana muridan lil ma'siyati, dan barang siapa yang berkeinginan kepada maksiat, ya, kana fil haqiqati taliban lin nari wa li suhtillahi ta'ala, maka sesungguhnya orang yang bermaksiat itu sama saja dengan mencari neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu, kita ini kan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan, ya, tidak lain untuk apa Pak? Beribadah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk beribadah, titik. Tidak ada kegiatan yang tidak untuk ibadah. Makanya kemarin Pak Rizza menarik itu ya. Kita ini harus mencanangkan zero sin, ya, 0 dosa. Dan seluruh hidup kita itu 24 jam hanya untuk ibadah. Ya memang karena hidup di dunia ini oleh Allah hanya untuk ibadah saja. Ya. Tapi jangan kita pahami ibadah itu hanya sholat, ya. Bahwa kita bekerja ya harus diniati ibadah, menuntut ilmu ya ibadah, membantu suami ya ibadah, membantu istri ya ibadah, jualan di tadi itu ya ibadah, bersih-bersih jalan ya ibadah, semuanya ibadah itu dalam ajaran Islam ya. Nah kalau sudah seperti itu berarti ya itu yang mengantarkan ke surga. Nah kalau ada orang kok sebaliknya tidak mau ibadah tetapi malah maksiat, ya, maksiat itu kebalikan dari ibadah ya. Kalau taat itu ibadah, maksiat itu ya durhaka. Ya sudah, kalau durhaka berarti dia sama saja dengan ingin menuju kepada neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam Al-Qur'an misalnya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 14. Nanti dibaca ibu-ibu ya di rumah ya, yang bawa baca tulisan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan juga melanggar batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti itu akan berada di neraka selama-lamanya dan dia akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai hamba-hambanya yang terus berusaha menuju surga. Dan itu kita buktikan dengan kita mau menuntut ilmu seperti ini, dan mudah-mudahan kita istiqomah mau ngaji seperti ini terus ya. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak dilemparkan oleh Allah ke nerakanya besok. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih jauh maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.